Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa Bapak Ketua Takmir Masjid Nurul Jihad yang kita cintai, dan juga Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi di tempat yang sangat mulia ini yang kita cintai, Bapak Kepala Desa, dan juga aparat. Mungkin ada yang hadir baik sipil maupun TNI, serta para petugas penerbang-penerbang kita yang Masya Allah. Mudah-mudahan adik-adik kita penerbang ini bukan sekedar penerbang di dunia ya, tapi bisa terbang betulan ke Mekah ya, haji, dan kelak menjadi penerbang-penerbang di padang mahsyar menyertai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terlebih yang saya cintai, saya muliakan, akhina fillah walillah, Al-Ustadz Guru Ahmad, yang lantaran beliau saya bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dan bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu wong Jawa yang ada di Kalimantan ini. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga di tahun-tahun mendatang juga bisa menyertai kita dalam kebaikan. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Ini benar-benar suatu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dapat melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kesempatan seperti demikian ini baru kita rasakan bahwa inilah kesempatan emas. Karena hampir 2 tahun kita ini libur. Dan kita rindu, bukan sekedar rindu berjumpa orang yang kita kenal, tapi rindu perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis, apalagi majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup tanpa maulid 2 tahun terkena pandemi, rasanya hambar. Begitu Allah memberikan kesempatan bagi kita sekarang, alhamdulillah. Rasanya yang hambar itu terobati malam ini. Betul? Betul? Alhamdulillah. Saya juga merasakan hal yang sama, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, orang seperti saya banyak kawan-kawan para dai, para ustadz mubaligh. Itu sama dengan panjenengan semua. Di saat pandemi akhirnya cuma di rumah saja. Yang biasa pergi
berjumpa dengan umat Islam di berbagai macam pelosok. Nah, itu 2 tahun tidak bisa terlaksana. Jadi tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Karena itu patut bersyukur. Jangan ada yang gara-gara pandemi kemarin begitu dibuka kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pada kesempatan-kesempatan yang lain malah enggak. Naudzubillah min. Karena itu bukti cinta kita salah satunya adalah hadir dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Saya membaca suatu hadis yang menerangkan secara global. Malam hari ini kita kumpul di masjid yang sangat barokah ini. Mungkin kalau dihitung tangan, ya saya anggap sekitar berapa yang hadirnya? 300 barangkali. Lebih ya? 400. Sebutlah 500, alhamdulillah. Yang kelihatan. Yang di belakang sana, di luar saya tidak tahu ya. Tapi apakah cuma segitu hakikatnya? Yang hadir cuma masyarakat desa apa ini? Mulyoharjo. Wah, ini Jawa banget ya. Mulyoharjo ya. Namanya Jawa banget ini. Enggak, sebenarnya tidak hanya warga Mulyoharjo yang hadir. Ya, saya dari Malang juga hadir, ini ada dari Sampanan hadir. Tapi bukan itu. Bukan sekedar itu yang hadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai atau memiliki sekelompok malaikat. Ada di dalam bahasa hadis dikatakan as-sayyahin. Siyahah. Siyahah itu keliling. Ya, kalau bahasa sekarang touring begitu ya. Atau as-sayyarin dari sayyarah. Sayyarah itu dari saro yasiru, pergi. Nah, sayyarah itu mobil ya. As-sayyarin yaitu yang keliling begitu. Sekelompok malaikat keliling. Dari arsy keliling. Ini sekelompok, bukan satu. Bukan satu. Turun di bawahnya terus bertumpuk-tumpuk malaikat. Dan salah satu dari mereka malam hari ini menyaksikan bahwa di Mulyoharjo, terus apa itu? Batu Licin, bukan apa? Oh, Kota Baru. Saya hafalnya Batu Licin. Kalau Batu Kasar saya nggak hafal ya. Adanya Batu Licin. Kota Baru ya. Bukan Kota Lama ini ya. Kalau Kota Lama ada di Malang, Kota Lama. Ternyata dari kalangan malaikat itu datang, turun sampai ke bumi. Sampai malam ini ada yang menyaksikan bahwa di tempat yang sangat mulia ini, di Masjid Nurul Jihad, ada sekelompok manusia yang sedang ijtima, sedang berkumpul, yang mulai tadi membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan qiraatul Quran, kemudian sambutan, dan pada akhirnya ada namanya majelis ta'lim. Itu mereka ikut hadir. Mereka ikut hadir. Bapak-bapak memang tidak tahu. Ibu-ibu juga demikian waktu datang ke sini. Apalagi kalau habis hujan ya, tanahnya becek, jeblok kata orang Jawa ya.
Dikira cuman itu saja yang hadir. Kalau dihitung sandalnya yang datang berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh, sekitar 400. Cuman itu perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu. Hakikatnya tidak demikian. Itu banyak malaikat-malaikat yang menyaksikan kita. Alhamdulillah. Begitu keterangan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kemudian malaikat yang paling bawah ini mengatakan, ya laporanlah kepada malaikat yang lebih atas tempatnya. Kan bersusun-susun. Sampai pada yang terakhir itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang terakhir laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai Tuhan kami, ya Allah, bahwasanya di Masjid Nurul Jihad di tempat paling ujung dunia sudah tidak ada lagi kampung lain, ya, ujung dunia habis mulyo harjo next sedikit akhirat, gitu katanya, sudah ujung dunia. Ternyata di ujung dunia sana ada sekelompok manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang beriman kepada Allah, kepadamu wahai Allah. Mereka ini kumpul malam hari ini ingin mendapatkan barokah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Maka di dalam hadis itu Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu, bukan. Seperti seorang bapak bertanya kepada anaknya, ya, seorang guru bertanya kepada muridnya, bukan karena tidak tahu, tapi ini biasa, dialog-dialog demikian biasa dalam ranah pengajaran kepada umat, karena pada akhirnya dialog itu disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam, yang malam hari ini hadisnya saya nukil, tapi secara terjemahan, pemahaman agar lebih menarik. Maklum kita bukan orang Arab, kita ini orang Indonesia, khususnya di sini banyak orang Jawa, maka perlu penjabaran-penjabaran tidak pas dengan teksnya. Bukan berarti nggak ada teksnya ini. Allah bertanya, wahai malaikatku, apa sih tujuan mereka itu? Tujuan kita ini. Kita datang ke sini tujuannya apa? Ya tentu kita beriman kepada Allah, melewati peringatan Maulid kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita tambah ndak iman kita, Pak? Tambah ndak? Bapak kalau di kebun sawit lagi apa namanya ini? Nyeseti itu apa ya? Gak tahu saya bahasanya sini. Waktu kerja itu langsung ingat Allah gitu, atau ingat ini harganya berapa ya? Mana yang diingat, Pak? Ibu-ibu kalau masak, apa ingat Allah? Goreng, misalnya goreng tempe itu, apa ingat ini tempenya sudah matang apa gosong atau gimana? Apa ingat kepada Allah? Lebih banyak ingat kepada pekerjaannya, betul? Betul? Kita itu bisa ingat Allah tatkala kita bertemu, berjumpa, pengajian-pengajian semacam demikian, betul? Karena itu kalau ada majlis taklim, alhamdulillah, sesungguhnya kita diajak untuk ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, minta keridhaan Allah. Betul apa tidak? Maka malaikat mengatakan, ya Allah, sesungguhnya mereka itu ingin mempertebal iman, ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Kalau kita di rumah jam sekian ini ibu-ibu, mungkin sinetronnya masih jalan ya, TV-nya masih ada ya. Kalau bapak-bapak jam sekian, kalau di rumah nggak ada pengajian,
Apa sudah capek tidur, Pak? Ya. Tapi adanya acara pengajian Maulid Nabi, saya menyebutkan hadis Nabi tentang masalah Allah, maka kita ingat Allah. Menyebut tentang Nabi Muhammad, maka kita ingat Nabi Muhammad. Itu hebatnya majelis tak. Setelah Allah mengetahui bahwa kita ini minta ridhonya Allah, maka Allah meridhoi kita. Lantas Allah bertanya, loh kalau sudah dapat ridhoku itu apa? Keinginan mereka itu apa? Dijawab oleh malaikat secara estafet. Ya Allah, sesungguhnya mereka itu ingin masuk surgamu ya Allah. Betul apa enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu datang ke sini ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Surga. Maka malaikat mengatakan mereka ini ingin masuk surgamu ya Allah. Absyiru bil jannah. Kasih tahu pada mereka, absyir, beritakan gembira, mereka akan masuk surga. Alhamdulillah. Cuman Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, saya kepingin tahu ini, coba ditanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu ini, apakah mereka itu yang ingin masuk surga sudah pernah enggak nengok surga? Sudah pernah nengok surga? Ibu sudah pernah nengok surga? Belum pernah gitu. Kata Allah, gimana kalau misalkan aku buka sitara, aku buka kelambu penutup hijab, 5 menit saja dibuka, dan kita semuanya bisa menyaksikan keindahan surga. Kira-kira semakin ingin masuk surga atau lari dari surga? Kalau sudah dikasih tahu ini loh surga, kehebatannya demikian. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga itu mala ainun ra'at, apa atau keindahan yang belum disaksikan oleh kebanyakan mata manusia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, bahkan keindahan surga itu jarang diketahui oleh telinga manusia, didengarkannya. Kalau mungkin zaman kita kecil sering ya dikasih tahu sama guru-guru kita, enak di surga itu. Zaman kita kecil, kalau kita kepingin es krim langsung minta es krim, langsung datang es krim. Kan gitu-gitu ya. Anak kecil minta apa? Minta sepeda. Kasih sepeda. Semuanya permintaan dikasih. Kalau bapak-bapak dulu, ini waktu masih remaja, digambarkan di surga ada bidadari cantik jelita. Gimana sih bidadari yang cantik jelita? Yaitu bidadari yang andai kata, ini gambaran kita zaman itu, atau orang tua kita, andai kata minum kopi, maka ledaknya gitu ya, kelihatan di mana? Di tenggorokan, saking apanya? Saking putihnya itu bidadari. Terus ibu-ibu gimana? Lah saya gimana ini ya? Ya ibu ya. Ibu usianya berapa sekarang Bu? Ibu itu. Berapa? 46. Besok gak ada. Di surga usia 46 gak ada Bu. Susah. Cari ibu-ibu nenek-nenek itu susah di surga. Hati-hati Bu ya, yang tua-tua. Di surga gak ada orang tua. Bapak-bapak juga demikian. Sudah pakai jenggot itu susah Pak nyari orang di surga kayak bapak ini. Susah nyarinya. Dulu ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi dan minta, ya Allah, maaf, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar aku masuk surga. Nenek-nenek usia 60, 70. Kemudian Nabi mengatakan, Nek, mohon maaf, di surga nggak ada nenek-nenek. Nangis sih nenek.
ingin didoakan agar masuk surga, justru oleh Nabi dikatakan di surga nggak ada nenek nangis. Kemudian setelah Nabi tahu kalau nenek-nenek ini nangis, didatangi. Nek, bukan begitu maksudnya, Nek, bukan. Ya. Nenek-nenek nanti kalau masuk surga kembali lagi usianya kisaran 18, 19, 20 tanpa perawatan, Bu. Tanpa masker, tanpa itu. Masker yang putih-putih itu enggak. Semuanya jadi cantik semuanya, jadi muda semuanya. Bapak-bapak demikian juga, yang jenggotnya putih nanti menjadi usianya 18, 19, 20 tahunan. Remaja-remaja semua. Kalau sekarang bapak-bapak main bola enggak bisa, Pak. Capek sudah kakinya. Nanti di surga Bapak boleh main bola di sana ya. Tempatnya luas. Gambarnya surga sangat luar biasa. Itu sedikit yang kita dengarkan riwayat-riwayat dari para guru-guru kita. Tapi intinya kita ini ingin masuk surga. Andai kata surga itu disingkapkan tabirnya, pasti kita tidak akan ingin jauh dari majelis-majelis taklim. Kata Allah, lantas orang-orang itu ingin apa? Setelah tahu surga, mereka takut neraka. Mereka takut engkau masukkan nerakamu ya Allah. Betul apa enggak? Kata Allah, kenapa takut sama nerakaku? Apakah mereka sudah pernah melihat nerakaku? Belum ya Allah. Mereka belum pernah lihat nerakamu. Gimana kalau aku bukakan tabir untuk 5 menit saja melihat nerakaku? Pingin, Pak? Pingin lihat nerakanya Allah? Itu ada orang di sana ya, yang kulitnya dikelupas, dipukul sama gobang panas, kulitnya mengelupas, jari jemarinya apa ini bahasa Jawanya mereteli itu, Pak. Copot satu-satu. Ada yang kepalanya dipukul, tapi begitu dipukul pecah kembali lagi, dipukul lagi pecah kembali lagi. Yang kulitnya mengelupas karena panasnya, kembali lagi, dikelupas lagi, kembali lagi. Terus-terusan. Bahkan di dalam hadis diterangkan, sedingin-dinginnya neraka, itu andai kata kaki atau telapak kaki seseorang menginjak bibir neraka, digambarkan seperti sumur zaman dahulu kala. Sumur ya, yang ada beton base-nya itu sumur, itu namanya beton base-nya itu namanya bibir neraka. Begitu kaki ini menginjak bibir neraka, maka otaknya mendidih. Bahasa saya blukutuk, 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 begitu bahasa Jawanya. Umek. Itu kakinya menginjak bibir neraka. Gimana kalau sekarang ada film asli dibukakan oleh Allah SWT, ada neraka di sana? Kira-kira Bapak masih mau pergi dari masjid? Padahal di tempat-tempat selain masjid ini adalah tempat kemaksiatan banyak sekali. Dan di situ tempatnya, jurusannya jurusan neraka banyak sekali. Kira-kira Pak, ingin di masjid saja melihat surga, atau di tempat-tempat lain yang akan ditampakkan neraka? Pilih mana kira-kira? Di masjid. Subhanallah. Kata Allah SWT, kalau begitu mereka ini apa yang dimaui? Ya Allah, mereka ingin ampunan-Mu ya Allah. Mereka takut pada neraka. Mereka ingin masuk surga. Mereka ingin ridho-Mu ya Allah. Dan juga mereka mohon ampunan-Mu. Maka Allah mengatakan,
Akhbiruhum fa innahum maghfurun. Katakan hai malaikat-malaikat kepada mereka orang-orang yang hadir majelis taklim ini, sesungguhnya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau suruh dipilih ini ibu-ibu ini yang ahlinya ya, ibu-ibu ini biasanya. Kita ini kalau punya anak bayi kan ditimang-timang, diuru-uru ya. Nggih, Bu? Diuru-uru nggih. Lek ibu niki diuru-uru malaikat, digendong oleh malaikat. Disuruh mele, digendong oleh malaikat dilebokno neraka apa dibanting mlebu surga. Banting blek tapi mlebu surga. Pilih pundi? Diuru-uru mlebu neraka apa dibanting masuk surga? Pilih mana, Pak? Dibanting masuk surga. Timbangannya diuru-uru mlebu neraka. Gitu ya. Kalau saya enggak, Pak. Kalau saya kepingin diuru-uru masuk surga, ya. Diuru-uru masuk surga. Itulah gambaran kita kalau rajin majelis taklim. Zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini hikmah Maulid Nabi. Ini kan sudah 2 tahun libur, ya. Jadi tadi itu mukadimahnya ini panjang ini ya. Hikmah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu yang namanya hikmah Maulid Nabi tidak hanya cerita tentang kelahiran beliau yang sering kita dengarkan dari ustadz-ustadz kita, tapi juga yang paling penting adalah meneladani kehidupan beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sangat dicintai, terutama oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi Muhammad itu adalah satu figur yang menjadi ayah bagi setiap umat, terutama di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nabi Muhammad sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk salah satu syarat masuk surga. Jadi kalau kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi, kalau ditanya kenapa kok hadir dalam peringatan Maulid Nabi, karena rasa cinta. Kalau ditanya dalilnya apa, engkau kok hadir Maulid Nabi, nggak perlu dijawab pakai hadis, pakai ayat Al-Quran, walaupun juga itu penting. Tapi bagi orang awam cukup mengatakan aku hadir dalam majelis Maulid Nabi karena aku cinta. Kalau namanya cinta sudah mengalahkan segala sesuatu. Namanya cinta. Loh, sampean nun sewu, mohon maaf, mungkin di tempat ini ada 1-2 orang yang tidak suka Maulid Nabi, mungkin ada ya, mungkin. Terus tanya, kamu ngapain semalam hadir di masjid ada Maulid Nabi? Dalilnya apa? Ada kadang-kadang. Kalau nggak ada dalil, nggak mau hadir Maulid. Kalau dalil kita gampang, Pak. Orang Ahlussunnah wal Jamaah ini paling mudah dalil. Kita tanya balik, Pak. Misalnya bapak-bapak yang bilang begitu atau ibu-ibu, kita tanya, lah sampean seneng enggak dengan Nabi? Sampean tanya dalil itu loh, seneng enggak dengan Nabi? Ya seneng. Itu berarti masih muslim. Kalau mengatakan saya enggak seneng, saya benci, ya sudah kafir, enggak usah diurus. Ya, namanya enggak suka sama Nabi. Tapi kalau mengatakan, "Loh, saya seneng." Berarti apa? Masih muslim karena seneng mau apa? Adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengamal sunnah. Saya pengamal sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi Muhammad. Berarti kamu senang sama Nabi Muhammad? Iya dong. Alhamdulillah. Kamu senang enggak waktu Nabi Muhammad lahir? Kita tanya balik. Kamu senang enggak waktu Nabi Muhammad lahir? Kalau bilang saya enggak suka, berarti bukan muslim.
namanya nggak suka dengan Nabi Muhammad, kafir berarti. Betul? Tapi kalau dijawab alhamdulillah waktu Nabi Muhammad lahir saya senang sekali. Alhamdulillah. Adanya Nabi Muhammad senang. Adanya lahirnya Nabi Muhammad juga senang. Berarti kamu cinta sama Nabi kan? Iya, aku cinta sama Nabi. Alhamdulillah. Ya tinggal gampang jawabannya. Aku juga senang. Salah satu senangku kepada Nabi, senangku dengan kelahiran Nabi, maka aku berselawat di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil yang paling kuat bagi kita kenapa bapak-bapak, ibu-ibu bisa memenuhi masjid, karena rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rasa cinta itu oleh para sahabat ditampakkan dengan berbagai macam cara. Rasa cinta pada Nabi itu berbagai macam cara para sahabat mencontohkan kepada kita. Kita dengar nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah itu biasanya kalau hari Jumat ada Bilalnya yang mengatakan apa? Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, kan gitu kan ya. Nama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selalu disebut di masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah, paling tidak pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Di sini begitu juga. Alhamdulillah. Itu Sayyidina Abu Hurairah luar biasa, itu figur yang luar biasa. Hafal hadis, ribuan hadis, paling banyak di kalangan para sahabat Nabi yang hafal, yang meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kita ini menghafalkan hadis Nabi itu karena kita benci Nabi atau cinta Nabi? Cinta, itu dari kalangan bapak-bapak ada namanya Sayyidina Abu Hurairah. Dari kalangan ibu-ibu, dulu ibu-ibu di zaman sahabat itu ada mak-mak militan, ya, maka ibu-ibu juga perlu jadi mak-mak militan. Militan apa? Militan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi. Beliau adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, juga hafal ribuan hadis Nabi, tapi banyak tidaknya itu nomor 2 setelah Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalangan ibu-ibu ada penghafal hadis. Mudah-mudahan ibu-ibu ini walaupun sambil goreng tempe, ya, goreng tahu, masak nasi, tapi juga sambil menghafalkan hadis. Begitu mestinya mengikuti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Balik lagi pada riwayat Sayyidina Abu Hurairah, saking cintanya kepada Nabi. Ini perlu kita ikuti. Suatu saat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jalan, kemudian beliau bertemu cucunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhuma. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi. Sayyidina Hasan di saat usia kecil, nah, seperti yang dipangku ibu-ibu ini, ya, adik-adik kita usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan biasa digendong, ya enggak? Apalagi sama kakeknya. Ini kakek itu kadang-kadang lebih cinta daripada bapak kepada cucunya. Betul. Kadang-kadang rebutan ini antara anak dengan kakek. Kakeknya lebih banyak, ya. Kalau bapaknya marah, oleh kakeknya dia akan, jangan marahi cucuku, kan gitu biasanya, ya. Kalah ini, Pak. Nah, saat Sayyidina Hasan ini masih bayi, masih kecil, suka dicium oleh Rasulullah. Bahkan di mana saja, termasuk salah satu yang dicium oleh Rasulullah, sebagaimana kita ini kalau mandikan bayi, ya enggak? Nah, kadang-kadang sambil kita kasih bedak, kita cium kadang dadanya, kepalanya, bahkan perut
perutnya. Lucu ini kan gitu kan? Itulah kakek. Betul? Ini sifat kakek seperti itu. Jadi dalam tubuh Sayyidina Hasan itu pernah dicium oleh lisannya, mulutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu saat kembali lagi riwayatnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu Sayyidina Hasan setelah beliau agak dewasa. Ya, sudah agak dewasa. Sayyidina Abu Hurairah bertanya, "Wahai cucunda Nabi, wahai Sayyidina Hasan, di mana letak Nabi Muhammad pernah mencium dirimu? Aku ingin mencium di tempat yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, ingin barokahnya, sehingga Sayyidina Abu Hurairah yang luar biasa alimnya, orang alim, ribuan hadis dihafalkan, ingin tabarrukan mencium tempat yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Sayyidina Hasan membuka bajunya, menyingkapkan bajunya, dan beliau mengatakan, di sini dulu pernah Rasulullah mencium badanku atau kulitku, tentunya tatkala beliau masih kecil. Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Sayyidina Hasan untuk mencium kulit yang ada di perutnya, perut Sayyidina Hasan, karena kulit itu pernah dicium oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Itu namanya cinta. Namanya cinta. Kita pun demikian. Kita malam hari ini datang ke tempat yang sangat mulia ini. Buat apa? Kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan di majelis ini, dan kita ingin tabarrukan dengan penyebutan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita pernah dengar, andai kata bahwa dulu Nabi Muhammad pernah mencium dinding ini, dan kita diberitahukan, Nabi Muhammad dulu mencium dinding ini, kira-kira kita ingin menciumnya apa tidak? Ingin menciumnya. Kalau tidak mampu menciumnya, minimal kita mengusap tempat yang pernah dicium oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan hidupnya Nabi Muhammad itu sudah 14 abad yang lampau. Sulit bagi kita kalau tidak pergi ke Madinah atau ke Mekah, mencari tempat-tempat yang pernah disentuh, pernah diinjak, pernah dicium oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita mampu mengumpulkan atau berkumpul di tempat masjid, di majelis, tempat pertemuan, maka kita mendengarkan adik-adik kita munsyidun, para penyanyi-penyanyi, pelantun-pelantun syair, yang di situ isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat beruntung kalau kita tertarik untuk datang ke tempat itu, karena di situ disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau pengajian Maulid Nabi, pasti yang dibahas adalah tentang kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah sahabat radhiyallahu taala anhum dalam memperlakukan orang yang paling dicintai, yaitu siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita sahabiah, sahabat wanita, sahabatnya Nabi. Beliau bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ayah dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu anak muda atau anak kecil, hulam, anak kecil, usianya kurang lebih 10 tahun, ya, namanya hulam.
itu menjadi salah satu anak angkatnya, anak asuhnya. Mungkin lebih dikatakan kalau sekarang ini muridnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik ini khidmat kepada beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempunyai seorang ibu bernama Ummu Sulaim. Karena sang anak ini berada dalam kehidupan rumah tangga Nabi, maka oleh Nabi keluarganya yaitu bapak dan ibunya ini dianggap seperti keluarga sendiri. Suatu saat Nabi Muhammad datang ke rumah Ummu Sulaim. Kemudian beliau melihat ada girbah atau bejana. Kalau sekarang mungkin lebih saya permudah ini botol, ini minuman mineral. Ya, kalau zaman sekarang ada di situ. Di rumahnya Sayyidatuna Ummu Sulaim, Sayyidah Ummu Sulaim. Kemudian Nabi Muhammad minta izin, boleh enggak saya minum? Oh ya, silakan. Diminumlah oleh beliau. Setelah Nabi Muhammad minum, ternyata botol itu, bejana itu geribah atau girba bejana itu diambil oleh Sayyidah Ummu Sulaim, diambil. Kalau minum, orang minum kan yang terkena mulutnya kan apa ini namanya? Bibir botol kalau ini ya. Kalau saya minum kan ada apa? Bibir botol. Tiba-tiba oleh Ummu Sulaim dipotong ini. Dipotong. Nah, ibarat tutupnya ini ya. Nah, dipotong. Kenapa dipotong? Karena potongan ini pernah menempel pada lisannya, mulutnya, bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat begini. Ya, dipotong. Terus ditanya, kenapa engkau potong? Ya, akan aku simpan sebagai tanda tabarrukan. Ngalap barokah. Tirose tiang Jawi bu, ngalap barokah. Disimpan oleh Sayyidah Ummu Sulaim. Kenapa? Karena di situ ada nilai rasa rindu, rasa cinta. Seperti kalau kita dulu waktu awal menikah, ini ibu-ibu ini dapat cincin, apa itu namanya? Tukar cincin itu ya. Kalau dalam drama-drama ya, namanya tukar cincin itu. Kalau cincinnya itu jatuh, wah ini mau ada bencana ini kan gitu ya. Kalau misalnya tukar cincinnya ini dijual, wah jangan-jangan ini ada mau cerai ini kan gitu kan. Nah, kenapa kok ditakwili seperti itu? Di sini saya tidak membenarkan takwilan-takwilan seperti itu. Karena ada nilai. Di antara pernikahan itu ada nilai. Kalau ibu mendapatkan mahar, mas kawin berupa cincin emas, itu sesungguhnya bebas. Ibu apakan saja, mau dijual boleh, mau disimpan boleh. Tapi umumnya ibu-ibu karena rasa cinta kepada suami, dan suami tidak berhak untuk melarang istrinya memperlakukan emas atau cincin tadi itu. Mau dijual boleh, dikasihkan orang boleh. Ya dah. Cuman umumnya kita tidak begitu. Kalau sama istrinya dijual, ada apa dijual? Kamu tidak cinta lagi ya sama saya, kan gitu ya? Kok dijual? Betul bu? Kalau ibu misalnya ada kenang-kenangan pada suaminya, entah apalah, kasih baju, loh kok ditinggal bajunya? Gak seneng sama saya kok bajunya ditinggal. Padahal bukan nilai bajunya, bukan, tapi nilai cintanya kepada apa? Simbol rasa cinta antara suami dan istri. Demikian juga tadi bibir dari bejana itu disimpan oleh Ummu Sulaim karena apa? Karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para sahabat radhiyallahu ta'ala luar biasa. Sayyidina Umar Ibn Khattab,
Siapa tidak kenal Sayyidina Umar? Semuanya kenal. Bahwa sahabat Nabi ada 4 yang paling dekat. Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 2 adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Nomor 3 adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ini sudah dekat. Sudah mendapatkan kedudukan luar biasa. Ibarat jabatan, ini pejabat kelas selon namanya, ya, kelas tinggi ini. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan pahala yang diberikan oleh Allah pada Sayyidina Umar bin Khattab, kehebatannya juga luar biasa. Jangankan musuh-musuh berupa manusia, musuh-musuh kaum kafir Quraisy, setan itu loh takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Saking apanya? Saking hebatnya, kehebatannya dijamin oleh Allah SWT, sehingga setan pun takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi tatkala beliau pada akhir hayatnya, begitu beliau ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, Abu Lu'lu' al-Majusi itu penusuk Sayyidina Umar bin Khattab yang sekarang kuburannya ada di tempatnya orang Syiah dan disembah-sembah oleh orang Syiah, pembunuh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Naudzubillah min, dan itu orang Majusi, ya. Itu kembali lagi bahwa Sayyidina Umar tatkala ditusuk, kemudian beliau sudah hampir meninggal dunia, maka beliau meminta kepada salah satu putranya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, untuk datang kepada Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Abdullah, engkau datang kepada Siti Aisyah, mintakan izin, bolehkah kalau aku mati, jasadku ini dimakamkan dekat dengan 2 orang kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq." Itu adalah sahabat karibnya, 2 orang dari sahabat atau Sayyidina Umar ibnul Khattab. Pesan. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar datang menemui Siti Aisyah dan mengatakan, "Wahai Siti Aisyah, engkau mendapat salam dari ayahku, yaitu Umar ibnul Khattab, dan beliau minta izin, nanti andai kata beliau dicabut nyawanya, boleh ndak beliau ingin dimakamkan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kenapa kok izin kepada Siti Aisyah? Karena Rasulullah dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah. Tapi Sayyidina Umar tetap mempunyai adab yang sangat luar biasa, sopan santun. Beliau mengatakan, kalau Aisyah, maksudnya Siti Aisyah, kalau Siti Aisyah mengizinkan jasadku dikuburkan atau dimakamkan dekat Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar, maka bawalah jasadku ke sana. Tapi kalau ditolak, jangan sampai dibawa ke sana, karena yang berhak menentukan adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Lantas Siti Aisyah berpikir, wah, ini gimana ini? Kalau Sayyidina Abu Bakar kan ayahku. Kalau ayah kan tidak apa-apa, jasadnya berdekatan dengan putrinya. Sedangkan Rasulullah adalah suaminya, nggak apa-apa. Suami istri jasadnya dimakamkan berdekatan. Tapi kalau ada orang lain, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, terus kalau aku mati, masa aku didekatkan di makamnya orang laki-laki lain selain mahram? Begitu para sahabat radhiyallahu taala memisah-misahkan antara laki-laki yang bukan mahram, ya dah, yang tidak halal disentuh dengan yang halal disentuh. Begitu di kalangan para sahabat radhiyallahu taala. Maka kata Siti Aisyah, hari ini aku berkorban karena aku menghormati sahabat Umar bin Khattab, maka aku mengalah. Aku berikan tempat yang semestinya hakku. Kalau aku mati dikuburkan di situ, maka aku berikan. Karena aku lihat
betapa cintanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada suamiku yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ayahku yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka diizinkanlah jasad Sayyidina Umar bin Khattab dimakamkan berdekatan dengan siapa? Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah di antara para sahabat di dalam mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat terus. Makanya kita perlu juga meniru sekian persen, kalau tidak bisa 100%, 50% dalam kehidupan kita ini mengerti, oh begitu sejarah Nabi, oh begitu Nabi dengan para sahabatnya, oh begitu Nabi dengan keluarganya, oh begitu seorang istri terhadap suaminya, terhadap ayahnya, oh begitu. Kemudian kita upayakan rasa cinta ini tetap dengan berselawat, bersenandung, puji-pujian ya kepada mereka-mereka ini agar apa? Hati kita senantiasa bersama dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan para sahabatnya, sehingga kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk salah satu hikmah dari Maulid Nabi. Kalau tentang kelahiran Nabi sangat luar biasa, sudah sering diceritakan. Saya ingin mengambil sisi yang lain, yaitu bagaimana kehidupan Nabi bersama para sahabatnya. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang tidak mungkin menjadi sahabat Nabi, tapi jangan kurangi rasa cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada logo-logo sholawat, tempelkan di rumah masing-masing, ya. Apa saja yang menyebabkan kita ini timbul rasa cinta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, surga itu dijaga ya. Surga itu kelak dijaga, ada malaikat penjaganya, namanya malaikat Ridwan. Dan surga itu kelak akan diberikan oleh Allah, dibukakan kepada orang-orang yang mencintai, meneladani, mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di padang mahsyar kita ingat bahwa Nabi Muhammad kelak di padang mahsyar itu akan mendapatkan perlindungan, atau mungkin gambaran saya lebih mudah, beliau membawa payung yang besar, payung yang dapat menaungi orang-orang yang cinta pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan aulan nasibi yaumal kiamati aktsarhum aliyya sholatan, bahwasanya manusia paling dekat denganku kelak di padang mahsyar adalah orang yang paling banyak membacakan salawat atas diriku, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terik panas matahari yang diriwayatkan di padang mahsyar ini jaraknya cuma sejengkal atau semeter, panasnya luar biasa. Dan Nabi Muhammad mendapatkan midollah. Midollah adalah ibarat payung. Di situ orang yang ngiyup, apa ngiyup namanya? Orang yang berteduh maka tidak akan mendapatkan kepanasan sama sekali. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya payung kan terbatas besarnya, betul? Mungkin payungnya itu sananya 1 kilo, sananya 1 kilo, putar 1 kilo. Tapi seluruh dunia ingin mendapatkan payung tersebut, ingin ketutupan dari panas matahari dengan apa? Payung tersebut. Logikanya kita itu bisa enggak terlindungi dengan payungnya Nabi Muhammad? Tergantung dari kita. Berebut Bu, Pak, besok berebut. Sama siapa berebut kita ini untuk mendapatkan payung itu? Dengan para sahabat. Loh, kalau para sahabat yang seperti itu dekatnya dengan Nabi Muhammad, sedangkan kita ini sholawat saja jarang, terus kita kepingin berlindung di naungan payungnya Nabi Muhammad, kira-kira dapat apanya kita? Pojoknya dapat? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini jauh dengan beliau. Sedangkan orang-orang yang para sahabat Nabi, orang-orang dari kalangan para wali-wali kekasih Allah, ya, orang-orang soleh, orang-orang ahli sholawat, ini semua mendekat. Nah kita ini berebut, gimana kira-kira Pak? Dapat kita ini?
tergantung kalau kita ingin dapat rebutan dengan orang-orang soleh tersebut, maka jangan kurangi sholawat-sholawat kita, bacaan-bacaan kita kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanggalah adik-adik kita ya yang suka membacakan sholawat, mudah-mudahan walaupun kadang-kadang dengan ngantuk-ngantuk, ya Nabi salam alaika, walaupun dengan ngantuk, tapi itu tetap namanya membaca sholawat. Ya, ibu-ibu juga yang ikut demikian pengajian, ya Nabi salam alaika sambil ngantuk-ngantuk, ya gitu. Mudah-mudahan walaupun ngantuk seperti itu besok tetap mendapatkan naungan dari payungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada akhirnya saya mengajak diri saya sendiri dan juga kepada segenap hadirin dan hadirat untuk senantiasa meluangkan waktu untuk mengingat siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita baca sholawat kepada beliau. Kalau ada pengajian-pengajian terkait dengan pelajaran-pelajaran keagamaan yang menyebut nama beliau, jangan segan-segan duduk di situ, ya. Jangan kemudian kalau sudah duduk di situ cepat ingin pulang. Katanya rindu sama Nabi Muhammad tapi kok cepat pulang. Itu namanya rindu sama sinetron, ya, rindu sama TV-nya. Tapi kalau kita rindu seperti tadi itu, pilih dibanting masuk surga atau diuru-uru masuk neraka. Pilih gimana? Diuru-uru masuk surga. Alhamdulillah, ini termasuk orang-orang penduduk surga. Allahumma amin. Kalau panjenengan sudah menjadi penduduk surga, pingin pulang cepat apa nanti saja pulangnya? Sekarang ini pilih cepat pulang atau nanti saja, Bu? Betul. Ngajinya sampai jam berapa? Sampai 3 jam lagi kuat? Kuat? Bapak-bapak seneng ngaji lagi 3 jam lagi. Bapak-bapak seneng, perut saya senep. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun cuma sedikit tapi bisa menggugah kita untuk rasa cinta. Ingat ya, saingan kita siapa, Pak? Saingan kita mendekat Nabi siapa, Pak? Para sahabat. Mereka sudah dekat lah, kita ini dapat apanya kalau kita tidak hati kita berikan kepada Rasulullah? Dapat apanya kita? Bu, saingan kita siapa? Siti Aisyah, ibu bisa mampu goreng nasi sama itu dengan menghafalkan hadis, ribuan hadis. Itu pesaing kita untuk mendapatkan naungan dari Nabi Muhammad. Sanggup ibu-ibu menghafalkan hadis? Tidak sanggup, ya paling tidak baca sholawat yang banyak, ya, baca sholawat yang banyak. Terakhir saya mau cerita, ini ibu-ibu perlu protes, ya, protes sama bapak-bapak. Dulu saya mengaji seperti gini, Bu. Ibu-ibu kalau baca sholawat, saya bilang, gak ada waktunya kapan, yo kapan saja. Pokoknya ada kesempatan ya kapan saja. Kemudian ada seorang ibu itu ngacung tangan. Pak Ustadz saya mau tanya, mau lapor, Pak Ustadz mau curhat. Oh ya silakan Bu. Waktu minggu kemarin Pak Ustadz kan ngajari kami ini, walaupun goreng nasi, goreng bumbu, ya nak masak, ya baca sholawat lah. Ya lumayan kalau dilakukan lah misalnya sambil goreng ya Nabi salam alaika. Kan daripada lagu dangdut gak ada apa-apanya, tambah dosa, mending lagu sholawat. Dipraktekkan sama ibu-ibu. Ya Nabi salam alaika. Tahu-tahu bapaknya, karena waktu itu bapaknya nggak ada, ini majlis ibu-ibu. Ala kulli hal di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tahu-tahu suaminya ini pergi ke kamar mandi mengambil gembor, mengambil kaleng. Langsung datang ke dapur karena ibu-ibu melakukan ya Nabi salam alaika. Bapaknya langsung tipungan dong 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 dong. Akhirnya ibu, Pak ngapain? Lah ibu kan nyanyi, saya kan bakat musiknya gitu. Akhirnya nggak jadi. Jangan Pak ya, biarkan saja. Kalau ibu-ibu pakai lagu ya Nabi salam alaika, bapak-bapak beli tasbih ke kantor. Kalau ke kantor atau juga ke kebun, ya bawa tasbih. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Kalau yang apa? Nyegrek sawat ya pakai sholawat. Ya Nabi salam alaika. Itu bisa dibuka lagunya Habib Syekh misalnya.
Ya, sholawat banyak. Jangan dangdutan aja, jangan. Kalau dangdutan saja besok-besok dapat naudzubillah midallah atau payungnya dajjal gimana besok? Naudzubillah min dzalik. Jadi daripada dengarkan dangdutan mending dengar sholawat. Mudah-mudahan dengan dengar sholawat itu kita akan mendapatkan tempat sedikit dari naungan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu payung-payung yang sangat luar biasa. Itu harapan kita saling mendukung antara suami dan istri, ya. Begitu, insya Allah dengan demikian rumah tangga kita dibangun atas kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada canda saya yang kurang tepat, yang tidak enak didengar oleh telinga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.